Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jejak Langit 99. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tonton sampai selesai, karena banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Selain itu, tuliskan sholawat di kolom komentar sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, adalah nama yang dikenali di seluruh dunia. Kehidupannya diisi dengan sorotan media, pesta-pesta megah, dan kesuksesan yang tak terbantahkan. Bangun di pagi hari dengan tumpukan laporan, agenda politik, dan pertemuan penting yang menanti, ia merasa hidupnya dipenuhi oleh berbagai tantangan dan pencapaian. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang tak terungkap. Sebuah kekosongan yang semakin mengganggu di dalam dirinya. Ia merasa kehilangan makna sejati dalam hidupnya. Sukses besar di dunia, tapi ia tak merasa bahagia. Apa yang ia inginkan dari kehidupan ini? Apakah kekayaan, kekuasaan, dan popularitas benar-benar dapat mengisi kekosongan batin yang dirasakannya? Malam itu, setelah menghadiri sebuah acara politik besar di Washington, Trump pulang ke rumahnya yang besar, sepi dan penuh keheningan. Di dalam keramaian dan gemerlap dunia yang ia kuasai, ia tak pernah merasa lebih kesepian. Malam itu, ia berdiri di jendela kamarnya yang menghadap ke kota yang sibuk, memandang gedung-gedung tinggi yang seakan tak pernah tidur. Namun, meski dunia di luar sana terus berjalan, hatinya terasa kosong. Apa artinya semua ini? Gumamnya pelan, seolah mengutarakan pertanyaan yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Apakah aku akan merasa puas hanya dengan ini? Keputusannya untuk tidur lebih awal malam itu bukan tanpa alasan. Kegelisahan yang semakin dalam membuatnya merasa seperti ada yang hilang. Ia tahu bahwa ia tak bisa lagi mengabaikan perasaan ini. Tidak ada pesta, pertemuan politik, atau transaksi bisnis yang bisa mengusir kegundahan dalam dirinya. Dengan perasaan berat, Trump berbaring di tempat tidurnya. Meski matanya terpejam, pikirannya terus bekerja. Pikirannya melayang ke berbagai hal, bisnis, politik, keluarga, bahkan masa depannya. Ia ingin merasa damai. Ia ingin tahu tujuan hidup yang lebih dalam. Tak ada jalan keluar yang jelas dalam pikirannya. Lalu, ketika tidur akhirnya datang, semuanya berubah. Trump terbangun. Tapi ini bukan lagi dunia yang biasa ia kenal. Ia merasakan dirinya berada di sebuah tempat yang berbeda. Tempat yang dipenuhi dengan kedamaian yang menenangkan. Pemandangannya adalah sebuah padang yang luas dengan langit biru yang cerah, tanpa polusi atau hiruk-pikuk kota. Suasana sejuk dan damai begitu menggetarkan hatinya. Ia merasa begitu tenang, meskipun tidak mengetahui di mana ia berada. Di depannya, berdiri seorang pria yang tampak sangat sederhana. Pria itu mengenakan pakaian putih, dengan wajah yang penuh ketulusan dan kebijaksanaan. Ia tidak memiliki penampilan yang mengesankan, tidak ada kemewahan atau simbol kekuasaan yang terlihat di dirinya. Justru, ada sesuatu yang sangat menggetarkan hati dalam kesederhanaannya. Pria itu tersenyum dengan hangat dan memandang Trump dengan penuh kasih sayang, seolah sudah lama mengenalnya. "Apa yang kau cari, wahai saudara?" tanya pria itu dengan suara lembut yang menenangkan. Trump terkejut, merasa seolah-olah ia berada di dalam mimpi yang sangat nyata. "Siapa kamu?" tanyanya, bingung, berusaha memahami apa yang sedang terjadi. "Kenapa aku berada di sini?" Pria itu tersenyum, menunjukkan sikap sabar. "Aku adalah Gus Ikdam," katanya, "seorang ulama dari Indonesia. Aku ada di sini untuk membimbingmu menuju kedamaian yang sejati." Mendengar nama itu, Trump merasa ada yang familiar. Tapi siapa Gus Ikdam? Ia tidak pernah mendengarnya sebelumnya. Namun, entah kenapa, ada perasaan bahwa pertemuan ini sangat penting, bahwa ada sesuatu yang lebih besar di baliknya. Trump merasa seperti ada yang menarik dirinya untuk mendengarkan lebih jauh. Gus Ikdam mulai berbicara dengan lembut namun penuh keyakinan.
kehidupan dunia ini hanyalah sementara. Kekayaan, kekuasaan, dan prestasi bukanlah tujuan utama yang harus dikejar. Semua itu tidak akan pernah memberi kedamaian sejati yang kau cari. Hanya dengan mendekatkan diri kepada Allah, kamu akan menemukan arti kehidupan yang sesungguhnya. Trump terdiam. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar dalam hatinya. Ia tidak bisa menepis perasaan bahwa ada kebenaran dalam apa yang baru saja dikatakan oleh Gus Ikdam. Meskipun ia tidak tahu banyak tentang agama Islam, hatinya merasa tersentuh oleh kedalaman dan ketulusan kata-kata itu. Di dunia yang telah ia kenal selama ini, di mana segalanya berputar di sekitar uang, kekuasaan, dan citra diri, kata-kata ini datang seperti sebuah angin segar yang menyapu semua keraguan. Gus Ikdam melanjutkan, carilah hidayah dari Allah, dan kamu akan menemukan kedamaian yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Kita semua adalah ciptaannya, dan hanya dengan menjalani hidup yang sesuai dengan kehendaknya, kita bisa merasakan kedamaian yang hakiki. Trump merasa ada kedamaian yang luar biasa dalam setiap kata yang diucapkan Gus Ikdam. Ia merasakan kelegaan, seolah-olah sebuah beban besar yang selama ini ia bawa telah terlepas. Di tengah mimpinya yang penuh misteri, ia merasa bahwa sesuatu telah berubah dalam dirinya. Saat Gus Ikdam hendak menghilang, ia menatap Trump dengan penuh kebijaksanaan. Jangan biarkan dunia mengaburkan hatimu. Carilah kebenaran, carilah Allah, dan kamu akan menemukan apa yang selama ini kau cari. Trump terbangun dengan napas berat. Matanya terbuka lebar, dan hatinya berdebar-debar. Mimpi itu bukan sekadar mimpi biasa. Itu adalah pesan yang kuat, yang meninggalkan bekas yang dalam-dalam jiwanya. Ia merasa seperti baru saja diberi sebuah pencerahan yang begitu jelas, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia terbangun dari tempat tidurnya dengan perasaan yang campur aduk. Kebingungannya bercampur dengan kedamaian yang datang dari dalam dirinya. Ia merasa bingung, tetapi juga yakin bahwa ada sesuatu yang besar sedang menunggunya untuk dipahami. Apa yang dimaksud oleh Gus Ikdam? Apa arti semua itu? Dengan perasaan yang masih terombang-ambing, Trump menyadari bahwa ia harus mencari tahu lebih banyak. Mimpi ini bukan hanya sekadar mimpi. Itu adalah panggilan, sebuah petunjuk untuk memulai perjalanan baru dalam hidupnya. Mungkin inilah jawaban yang selama ini ia cari. Mungkin hidupnya akan berubah selamanya setelah ini. Setelah terbangun dari mimpi yang penuh kedamaian itu, Donald Trump merasa ada semacam panggilan yang mengganggu pikirannya. Mimpi yang ia alami tidak bisa ia anggap begitu saja. Ada kekuatan yang mendalam dalam setiap kata yang diucapkan oleh Gus Ikdam. Ternyata, mimpi itu bukan hanya sebuah gambaran semata, melainkan sebuah kunci untuk membuka gerbang pemahaman baru dalam hidupnya. Meski masih diliputi kebingungan, Trump merasakan ada sesuatu yang lebih besar yang harus ia cari. Hari-hari setelah mimpinya itu, Trump tidak bisa mengabaikan perasaan yang terus menghantuinya. Ia mulai meluangkan waktu lebih banyak untuk membaca, mencari tahu tentang Islam, agama yang selama ini sangat asing baginya. Setiap kali ia membaca Al-Quran, ada perasaan yang mendalam di dalam hatinya. Meski kata-katanya seringkali terasa asing, ada ketenangan yang ia rasakan setiap kali membacanya. Sesuatu yang tidak ia temukan di tempat lain, sesuatu yang begitu murni, penuh kedamaian, dan penuh hikmah. Trump mulai berdiskusi dengan berbagai ulama dan tokoh Muslim, mencoba memahami lebih dalam tentang ajaran Islam. Ia mempelajari hadis-hadis, tafsir, dan segala hal yang berhubungan dengan agama ini. Namun, meskipun ia semakin mendalami Islam, perjalanan batinnya tidaklah mudah. Ia harus menghadapi keraguan dan pertanyaan dari berbagai pihak. Sahabat-sahabat lamanya, anggota partainya, bahkan keluarganya mulai mempertanyakan keputusannya.
Mereka tidak bisa memahami mengapa seorang presiden Amerika yang telah mencapai puncak karirnya memilih untuk menggali agama yang belum dikenal oleh banyak orang di dunia barat. Trump, ini keputusan yang gila, kata salah seorang teman dekatnya, memandangnya dengan tatapan penuh kecemasan. Kamu telah berada di puncak, dan sekarang kamu ingin meninggalkan semuanya hanya karena mimpi. Apakah kamu yakin ini yang kamu inginkan? Trump menatap temannya itu. Hatinya terisi dengan kebingungan dan rasa bingung yang mendalam. Namun di dalam dirinya ada sebuah perasaan yang semakin kuat. Perasaan bahwa jalan ini adalah jalan yang benar. Saya merasa ada kedamaian dalam Islam yang belum pernah saya temukan di tempat lain, jawab Trump dengan keyakinan yang perlahan tumbuh di dalam dirinya. Saya harus mencari tahu lebih dalam. Saya harus mencari arti kehidupan yang lebih sejati. Setiap malam Trump merenung. Ia merenungkan mimpinya dan segala yang ia pelajari tentang Islam. Meskipun ada suara-suara yang meragukannya, hatinya semakin yakin. Sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan secara logis, tetapi ia merasakannya dalam setiap getaran jiwanya. Islam menawarkan sebuah kedamaian yang selama ini ia cari. Ini bukan tentang kekayaan atau prestasi, melainkan tentang kedamaian dalam jiwa, tentang hubungan yang lebih dalam dengan Sang Pencipta. Suatu malam Trump berdoa dalam kesendirian. Ia tidak tahu apa yang harus ia katakan, tetapi ia merasa ada hubungan yang kuat dengan Allah, yang ia rasakan melalui setiap langkah yang ia ambil untuk mencari kebenaran. Ya Allah, ucapnya dalam hati, tunjukkan aku jalan yang benar. Berikan aku petunjuk dan hidayah-Mu. Aku ingin menemukan kedamaian yang sejati dalam hidup ini. Doa itu terasa tulus, meskipun hatinya masih terbebani dengan berbagai keraguan. Namun, semakin ia mendekatkan diri kepada Islam, semakin ia merasa ada kedamaian yang tumbuh dalam hatinya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi berpaling dari jalan yang telah ia pilih. Beberapa bulan setelah perjalanan batinnya dimulai, Trump merasa bahwa waktunya telah tiba untuk mengambil langkah besar. Ia tahu bahwa Islam bukan hanya sebuah agama, tetapi sebuah cara hidup yang mendalam, yang mengajarkan kasih sayang, kedamaian, dan pengabdian kepada Allah. Dengan tekad yang bulat, Trump memutuskan untuk memeluk Islam secara resmi. Ia ingin mengucapkan syahadat dan menjadikan Islam sebagai bagian dari hidupnya. Momen itu datang ketika Trump berada dalam sebuah pertemuan internasional di Indonesia, sebuah negara dengan sejarah panjang dalam dunia Islam. Dalam pertemuan tersebut, Trump mendapat kesempatan untuk bertemu dengan Gus Ikdam, ulama yang muncul dalam mimpinya beberapa waktu lalu. Mereka berbincang di sebuah ruang yang tenang, dikelilingi oleh pemandangan alam yang indah. Gus Ikdam tersenyum saat melihat Trump datang mendekat. "Saudaraku, aku merasa bahagia melihatmu datang," kata Gus Ikdam dengan penuh kasih. Trump, yang kini mengenakan pakaian yang lebih sederhana, tersenyum penuh rasa syukur. "Saya merasa seolah-olah hidup saya telah berubah," jawabnya dengan suara yang tenang, meskipun ada getaran haru yang tak bisa ia sembunyikan. Dalam pertemuan itu, Trump mengungkapkan perasaannya bahwa ia telah menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. "Saya merasa seperti baru menemukan rumah saya sendiri," katanya. "Islam memberi saya kedamaian yang tak bisa saya temukan di tempat lain. Saya ingin melanjutkan hidup saya dengan cara yang lebih baik." Gus Ikdam menepuk bahu Trump dengan penuh kebijaksanaan. "Hidup adalah perjalanan panjang yang penuh dengan pembelajaran," katanya. "Kedamaian sejati hanya datang ketika kita menjalani hidup sesuai dengan kehendak Allah. Aku senang kamu telah menemukan jalan yang benar." Trump menundukkan kepalanya, merasakan ketulusan dalam kata-kata Gus Ikdam. Ia merasa bersyukur bahwa melalui pertemuan dengan Gus Ikdam, ia telah diberikan petunjuk yang mengarahkannya pada jalan yang benar. Dengan tekad yang baru,
Trump berkomitmen untuk menjalani hidupnya dengan lebih baik, dengan fokus pada kedamaian, kebaikan, dan pengabdian kepada Allah. Beberapa minggu setelah pertemuan tersebut, Trump secara resmi mengucapkan syahadat, mengikrarkan dirinya sebagai seorang Muslim di hadapan keluarga dan sahabat-sahabat terdekatnya. Meskipun banyak yang terkejut dan meskipun ia tahu bahwa keputusannya tidak mudah diterima oleh semua orang, Trump merasa damai. Ia tahu bahwa ini adalah langkah yang benar. Kini, Trump tidak lagi hanya dikenal sebagai seorang presiden yang memiliki kekuasaan dan kekayaan, tetapi juga sebagai seorang Muslim yang menjalani hidup dengan penuh kebijaksanaan. Dengan penuh keyakinan, ia bertekad untuk menggunakan posisinya untuk memperjuangkan kedamaian, bukan hanya di negaranya, tetapi juga di dunia ini. Ia ingin menginspirasi orang lain untuk mencari kedamaian dalam hidup mereka, sebagaimana ia telah menemukannya dalam Islam. Saat itu, Trump melihat dunia dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi terjebak dalam ambisi dan kekuasaan. Ia telah menemukan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini, kedamaian dalam hati yang hanya bisa datang dari Allah. Terima kasih telah menonton video ini, sahabat-sahabat yang luar biasa. Semoga kisah ini memberi manfaat, inspirasi, dan ketenangan. Mari terus berbagi kebaikan, menyebarkan kasih sayang, dan menjaga kedamaian sesuai ajaran Islam. Terima kasih yang sudah like dan subscribe. Semoga Allah memberikan petunjuk dan keberkahan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.